Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Chandra dengan NIM 5253151050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Studi kasus yang saya rancang adalah Sistem Basis Data penjualan toko ataupun retail. Adapun latar belakang saya memilih kasus ini adalah dalam era digitalisasi ini, efisiensi operasional suatu toko ini sangatlah bergantung pada manajemen pengelolaannya. Jika pengelolaan manajemen itu bermasalah, bisa jadi pada toko itu sangatlah tidak efisien, sehingga bisa terjadinya ketidakurutannya stok, adapun redundansi data pada nota, dan juga pada kasir banyaknya kertas-kertas yang sangat menumpuk dan tidak bagus dilihat. Oleh karena itu, di sini saya merancang basis data rasional untuk mengelola data produk, supplier, hingga transaksi kasir secara terpusat agar terbebas dari masalah-masalah yang terjadi, sehingga toko ini bisa tidak terlambat dalam penyusunan laporan keuangannya, baik itu laporan keuangan mereka bulanan ataupun tahunan. Baiklah, kita masuk pada penjelasan IRD yang telah saya buat di sini, ataupun IRD sistem penjualan tokonya. Nah, sistem ini didukung oleh 8 entitas utama dan juga 7 relasi. Untuk entitas pendukung ataupun datanya, saya membuat tabel kategori, supplier, pelanggan, karyawan, dan metode pembayaran. Nah, pusat dari katalognya ini ada di entitas barang, sedangkan untuk proses bisnisnya dikelola oleh entitas transaksi dan juga detail transaksi. Nah, semua relasi di sini menggunakan konsep one to many. Nah, contohnya itu misalnya contohnya adalah antara transaksi dan detail. Misalnya, skema ini dirancang agar satu nomor struk transaksi bisa memuat banyak baris rincian barang yang dibeli oleh pelanggan dalam satu keranjang belanja. Ataupun misalnya, relasi one to many antara supplier dan barang, di mana satu supplier itu bisa menyediakan banyaknya barang, misalnya baik barang makan minuman, elektronik, ataupun lain-lain. Dan juga misalnya seperti karyawan melayani banyaknya transaksi di toko tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan normalisasi data. Nah, normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari bentuk tidak ternormalisasi ataupun UNF atau unnormalized form yang mempresentasikan dokumen fisik struk nota eceran hingga mencapai bentuk normal ketiganya. Nah, fungsinya itu untuk memitigasi potensi anomali ataupun penyisipan, pembaruan, dan penghapusan. Awalnya data masih berbentuk UNF. Di sini data masih kotor seperti struk belanja fisik, di mana masih banyak baris barang ditumpuk di dalam satu baris nomor nota yang sama ataupun disebut dengan repeating group. Nah, untuk memperbaikinya di sini kita mengubahnya ke dalam bentuk normal ke-1 ataupun 1FF dengan cara mendaftarkan tabel sehingga tidak ada lagi grup berulang. Nah, tapi ada kelemahannya nih. Nah, kelemahannya adalah data seperti tanggal, pelanggan, dan kasir jadi terduplikasi berkali-kali. Nah, oleh karena itu, kita masuk kepada bentuk kedua, yaitu bentuk normal kedua ataupun 2NF. Nah, syarat 2NF ini adalah menghilangkan partial dependency. Oleh karena itu, di sini saya memecahnya menjadi 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan juga yang terakhir yaitu tabel barang master. Nah, dan yang terakhir yaitu ada bentuk normal ketiga, yaitu bentuk 3NF. Nah, dalam bentuk normal ini syaratnya adalah untuk menghilangkan transitif fungsional dependensi. Nama pelanggan dan nama kasir masih menempel di tabel transaksi. Nah, oleh karena itu di tahap ini kita pecah secara tuntas menjadi tabel yang mandiri seperti tabel pelanggan, karyawan, metode pembayaran, kategori, barang, transaksi, data transaksi. Nah, di tabel transaksi ini kita cukup memanggil ID ataupun forenji atau FK-nya saja. Nah, sekarang strukturnya sudah sangat optimal dan juga menjadi rapi. Di sini saya juga membuat transformasinya ke model relasional. Bisa kita lihat pada gambar di sini atau kita bisa lihat di sini biar lebih jelas. Di sini saya sudah membuatnya ke dalam mode relasional. Ya, misalnya di sini kategori ini memiliki banyak barang. Nah, pada tabel barang ini dia ada primary key-nya yaitu di barang
dan juga ada forensi atau kunci tamunya, yaitu ID kategori dan juga supplier. Di sini sama juga seperti IRD menggunakan relasi one to many, cuma di sini bentuknya bedanya. Kalau IRD itu dia dalam bentuk tabel, sedangkan kalau IRD itu dalam bentuk diagram, sedangkan ini dalam bentuk tabel. Dan di sini pada tabel ini kita bisa juga melihat for key-nya, sedangkan pada IRD tidak ada. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada demonstrasi pada SQL ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SQL. Nah, di sini saya sudah membuat source code-nya, yang seperti yang pertama membuat database-nya dengan nama penjualan toko, dan juga membuat tabel-tabel sesuai IRD yang sudah saya buat tadi ya. Nah, di sini juga saya sudah menjalankannya dan berhasil, tidak error, dan kita bisa lihat di sebelah kiri ini, inilah semua tabel-tabel yang sudah saya buat, mulai dari tabel barang hingga yang terakhir yaitu tabel transaksi. Selanjutnya di sini saya sudah juga memasukkan kurang lebih 30 data ya untuk semua tabel ini jika dijumlahkan dengan perintah insert into. Di sini juga saya sudah mengeksekusinya dan bisa kita lihat di sini tidak ada error. Ya, ini untuk tabel barang, pelanggan, dan juga ini untuk tabel yang lainnya. Ya, jumlah dummy datanya itu kurang lebih 30 sesuai dengan laporan yang diminta. Selanjutnya kita masuk pada demonstrasi query SQL ya. Pada ini merupakan tahap terakhir pengujiannya. Pertama-tama itu kita blok saja. Di sini pertama itu ada query select, yaitu untuk menampilkan, kita blok lalu kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Misalnya di sini kita menampilkan nama karyawannya, ID barangnya. Misalnya dari sini kita bisa dari yang pertama, perintah pertama select ID barang, nama barang dengan harga di mana lebih dari 15.000. Nah, bisa kita lihat di sini, dan di sini untuk perintah yang kedua, ketiga, nama karyawan, kasir. Nah, select ini digunakan untuk menampilkan apa yang kita inginkan sesuai dengan data yang telah tadi kita masukkan. Selanjutnya kita masuk pada query join. Karena database kita sudah terpecah menjadi rapi, kita menggunakan fungsi join untuk menyatukan saat mencetak struktur nanti. Nah, query ini merelasikan tabel transaksi dengan pelanggan, karyawan, dan metode pembayaran agar ID-nya berubah menjadi nama asli yang bisa dibaca. Di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini maka munculnya seperti ini, ID transaksi pada 2026 bulan 6 tanggal 1. Di sini juga ada transaksi nama pelanggannya, ini nama barang, ini nama pelanggan, siapa karyawan dan bagaimana metodenya, dan juga kategorinya. Nah, sehingga dalam pencetakan nota ini memudahkan kita juga untuk pembukuan nanti. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ada query group by. Fungsi group by ini berguna untuk bagian keuangan ya. Di sini kita blok saja lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat debit bank ada masuk berapa, kiris berapa, dan tunai berapa. Di sini juga kita bisa lihat kategori apa dan juga variasi produknya, sehingga pada bagian keuangan ini sangat memudahkan sekali untuk pembukuan bulanan ataupun pembukuan keuangan tahunan. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir yaitu query order by. Nah, di sini saya mengurutkan tabel transaksi menggunakan order by dates berdasarkan tanggalnya. Tujuannya adalah agar nota penjualan terbaru selalu muncul paling atas, sehingga memudahkan kasir untuk melacak riwayat transaksi yang telah dilakukan selama yang telah dilakukan kasir tersebut. Langsung saja kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini lampu LED, dan juga ini ada yang kedua. Ini juga ID transaksi dan tanggal transaksinya. Sehingga para kasir sangat mudah karena detail transaksinya yang terbaru akan muncul paling atas. Nah, demikianlah presentasi proyek sistem basis data penjualan toko yang saya buat dari perencanaan ini. Dapat disimpulkan bahwa penerapan normalisasi yang tuntas sangat penting untuk membangun database retail yang andal, efisien, dan siap dikembangkan lebih jauh ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang kata ataupun kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.